Selepas maghrib, kakak beradik Kirana dan Kirani bersiap diri untuk datang ke pesta ulang tahun ke-17 Anastasia Spielmann, putri Herman Spielmann, seorang pembesar, pejabat tinggi di pemerintahan, orang kepercayaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jonkheer Mr. B.C. de Jong. Perencanaan penyelenggaraan pesta ini telah menjadi pergunjingan hangat para penghuni menteng sebulanan ini. Persiapan guna menghadiri acara pesta ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Persiapan merancang gaun pesta termasuk pula hiasan yang hendak dikenakan nantinya. Karenanya, para penatu terkenal di Batavia kebanjiran order dan menangguk laba besar. Para tetamu yang hadir pastinya akan bersaingan memamerkan dandanan berkelas gaya Eropa yang indah berkilauan. Dapat dipastikan, pesta mewah dan meriah dengan kehadiran para putra-putri pesohor dari segala penjuru Batavia akan menjadi berita yang sensasional di halaman tengah surat kabar esok harinya. Dipenuhi oleh rasa ingin tampil lebih cantik dan tampan, serta istimewa dari tetamu yang hadir di pesta itu, dan pula akan adanya pemberitaan yang hebat dari hampir seluruh penerbitan surat kabar yang ada di Batavia, membuat semua orang yang menerima undangan dari Anastasia dalam 1 bulanan ini bergairah membicarakannya. Masing-masing mereka sebenarnya saling mengintip persiapan yang dilakukan. Mode gaun apa yang hendak digunakan dan juga di penatu mana dijahitkan gaun itu. Begitupun para orang tua dari para muda-mudi, utamanya para ibu. Sebenarnya lah yang paling repot dalam persiapan menyambut pesta ini ialah para ibu yang memiliki putra-putri remaja. Aib benar dirasa apabila penampilan dari anak remaja mereka hanya menampilkan hal yang biasa-biasa saja. Begitupun dengan Kirani dan Kirana, tak boleh ketinggalan juga. Meskipun sebenarnya hal ini dilakukan hanya sekedar untuk melanggengkan hubungan keluarga Rizka dengan banyak kalangan. Kali ini kebetulan dengan kalangan Eropa, haruslah mereka mengikuti aturan main yang berlaku dalam pergaulan bangsa Eropa. Begitupun jika berhubungan dengan kalangan pribumi kebanyakan, keluarga ini akan menempatkan diri dan mengikuti aturan main yang berlaku di kalangan ini. Jika tak berlaku demikian, tentu keluarga Rizka tak akan hidup seperti sekarang ini. Semenjak undangan pesta diterima, Hilalia berburu majalah-majalah mode terbitan Eropa terbaru guna mencari rancangan gaun dan gaya dandanan termutakhir. Sebulanan ini waktunya banyak terkuras untuk menghadirkan pesona 2 putri cantiknya di pesta Anastasia Spielmann. Hampir tiap hari ia bolak-balik ke penatu terkenal langganannya, memastikan gaun yang dipesan sesuai dengan keinginannya. Habis-habisan ia mendandani kedua putrinya demi menarik decak kagum segala yang menghadiri pesta. Cita rasa Hilalia dalam hal berpakaian sangat berselera tinggi dan tak pernah ketinggalan mode. Terbukti malam ini, 2 beradik, Kirana Kirani, yang sedari mula memang cantik, menjadi semakin cantik saja jadinya. Senang sekali rasanya Hilalia dapat menyalurkan kepuasannya itu kepada kedua putrinya, pun kepada Kirani yang biasanya tak senang dengan dandanan yang serba rumit. Dalam hal ini, memang Kirani harus lebih bersabar demi menyenangkan hati ibunya. Meskipun demikian, tidak semua kehendak Hilalia dapat terturutkan. Kirani masih pula menawar beberapa hal yang tidak ia sukai, semisal penggunaan jaring penghias rambut yang ditaruh di atas dan hampir menutupi separuh rambut dan separuh dahinya. Menurut Kirani, ia tak akan leluasa bergerak dan memandang jikalau menggunakan dandanan rambut semacam itu. Akan halnya Kirana, tak pernah ia membantah kehendak ibunya. Diturutinya saja apa yang hendak ibunya perbuat demi mempercantik dirinya. Seusai berdandan dengan cantiknya, dan setelah Hilalia puas dengan karyanya, karena dari dandanan Kirani dan Kirana tak ada lagi yang rasanya mengganjal di mata. Jam 7 petang,
dua putri Rizka telah bersiap hendak berangkat. Belum lagi sampai di tempat pesta, mereka berdua telah menerima pujian dan decak kagum yang tiada henti-hentinya dari para bedinde di rumah besar itu. Tak ketinggalan pula Bram, yang sedari tadi menunggu dengan tak sabar ingin menyaksikan rupa kedua putrinya sehabis berdandan. Tersenyum jumawa ia tatkala melihat kedua putrinya berdandan begitu cantiknya. Cantik nian kedua putri papi ini. Papi berani bertaruh, tak ada seorang pun yang akan menandingi kedua putri papi ini di pesta nanti. Bukan begitu, Dik? Hilalia mengangguk senang sembari pula berkata, pastilah Bang, siapa pula yang bisa menandinginya. Hayo bersegeralah berangkat. Sampaikan salam Mami kepada Anastasia dan juga maminya. Kirani berjalan ke arah pintu, diiringi Tuan dan Nyonya Richard hingga ke beranda. Kaku sekali mereka melangkah, terutama Kirani, sebabnya tak terbiasa dengan dandanan yang dikenakan itu. Di muka beranda, Slamet, supir pribadi Bram, telah bersiap sedari tadi, bersiap mengantar kedua orang puannya yang cantik jelita. Mobil sedan bermerek Buick kepunyaan Bram pun telah dipersiapkan Slamet dengan begitu bersih dan mengkilapnya, menambahi nilai kecemerlangan penampilan wanita berkelas, kembangnya menteng, Kirani Kirana. Berlangsunglah pesta meriah yang ditunggu-tunggu itu. Rumah tempat pesta diadakan mulai diampu para tetamu undangan, berseorangan saja maupun berpasang-pasangan. Kecantikan dan ketampanan diimbuhi dandanan yang serba gemerlapan, lagi rupa warna-warni hiasan pesta begitu memanjakan mata siapa saja yang ada di sana. Benarlah perkiraan semula, pesta ini akan berlangsung penuh kemewahan dan kemegahan. Semarak gaun pesta dan pula hiasan intan berlian berkilat-kilat menyilaukan mata. Ganti bergantian mobil-mobil mewah memasuki pelataran di depan teras yang dikhususkan untuk menurunkan para penumpangnya. Persis di perhentian mobil hingga pintu utama, terdapat karpet merah terbentang sebagai lambang penyambutan penuh kehormatan dari tuan rumah kepada para tamu undangan. Kilatan sinar kodak pun turut menyambut para tetamu dari sejak pintu mobil terbuka hingga langkah kaki yang menginjaki karpet merah dengan senyum kejumawaan, seolah menghantarkan mereka ke kemeriahan pesta. Sekarang tiba giliran mobil yang membawa Kirani dan Kirana yang memasuki pelataran. Semua orang telah memasang mata tak berkedip guna menyaksikan secara jelas dua orang putri Rizkat yang sangat terkenal akan kecantikan dan keanggunannya. Semua mereka tahu mobil warna hitam mengkilap yang sedang menunggu giliran masuk singgasananya adalah kepunyaan keluarga Abraham Rizkat. Tak diragukan, pasti ada putri Rizkat di dalam sana, keduanya atau salah seorangnya. Juru kodak pun tahu, kisah mereka mempersiapkan penyambutan dengan jepretan kodak yang sinar lampunya pasti akan menyilaukan mata. Berhenti sudah mobil itu di muka teras, persis sejajar dengan hamparan karpet merah. Tak membuang waktu lama, Slamet bergegas turun dan berjalan memutar ke arah pintu belakang mobil yang dibawanya. Dengan penuh ketakziman, Slamet membuka pintu sembari ia menunduk memberi hormat pada kedua orang puannya. Dan keluarlah dua orang putri cantik yang sungguh diharap-harap kehadirannya. Ketika pertama kali kaki melangkah turun, pertama Kirana dan menyusul kemudian Kirani, langsung saja kilatan menyilau kodak sekalian decak kagum berpasang-pasang mata menghujami mereka berdua. Anggun benar mereka berdua, Kirani dan Kirana membawa diri. Langkah tegak lagi teratur,
pula senyum yang terumbar manis dari kedua bibir tipis yang tetap tertutup dengan benarnya. Keanggunan yang tertampak dari kedua putri itu berlaku ketika pertama turun mobil hingga meningkati tangga teras rumah dan berakhir di satu kerumunan orang yang sedari tadi tak sabar menanti keduanya tiba. Kerumunan itu adalah teman Kirani dan juga teman Kirana yang bergabung bersatu menunggu karibnya. Tiba di kerumunan itu, laku mereka sedikit berubah. Tak lagi senyum yang tertampak, tapi sudah ketawa yang memperlihatkan barisan gigi dan memperdengarkan bunyi suara. Mereka mengakrab pada karibnya masing-masing. Kerumunan orang itu pun terpecah dua kelompok. Satu kelompok berjumlah 8 orang, 2 lelaki dan 6 perempuan untuk Kirani. Dan satu kelompok lainnya berjumlah 6, semuanya perempuan untuk Kirana. Berada di kelompoknya masing-masing, 2 kakak beradik itu tertampak berbeda dari temannya yang lain. Sebabnya rupa mereka yang berbeda dari gadis-gadis Eropa Toto. Rambut hitam tak merah jagung, kulit putih cenderung langsat tidak pucat ataupun memerah, sehingga keunikan rupa mereka tertampak sangat eksotik. Jika dipandang dan dinilai dari segi tampilan, tak kalahlah keduanya dibandingkan dengan gadis-gadis Toto itu. Meski keduanya menggunakan pakaian yang tak mengumbar garis buah dada ataupun separuh punggung. Kirani sangat mempesona dengan gaun atas berbahan sutra warna kuning gading dengan kancing emas menutup hingga pangkal leher. Di mukanya diberi kerutan yang dijahit rapi dan kerancang yang mengandang rumah kancing dari pangkal leher hingga separuh dada. Kerah baju berbentuk Shanghai yang tertunduk melemas. Bentuk tangan mengembung bulat hingga hampir mencapai siku yang terikat tali di ujungnya. Bagian atas itu berkombinasi apik dengan rok warna biru pekat berbahan beledu tipis. Panjangnya menyentuh mata kaki. Di bagian tengah belakang terdapat biru yang mengekor dan berjuntayan hingga menyentuh lantai. Sebagai pemanis tampilan, sebuah bros bulat telur bermata biru sapir disematkan di dada atas sebelah kirinya. Tatanan rambut digulung ke atas hingga tampaklah batang leher yang putih jenjang ditingkahi oleh goyangan anting-anting panjang yang berjuntai-juntai di sisi kiri kanannya. Begitupun dengan dandanan Kirana, tak jauh bedanya pula. Sebab warna gaun yang tak sama juga banyak lagi hiasan pemanis yang digunakan Kirana. Persamaan itu tidaklah menyolok mata. Bersama rombongannya masing-masing, Kirani dan Kirana berjalan masuk ke ruang utama pesta. Sepanjang jalan yang terlewati oleh kedua kelompok itu, selalu saja berpasang-pasang mata mengikuti langkah hinggalah mereka tak terlihat lagi. Namun yang berlaku pada Kirani agaklah lain. Sebabnya ia seorang yang periang lagi pandai bergaul. Banyak orang yang mengikuti langkahnya turut bersuara menyapanya. Kirani pun berbalik menyapa hingga menggaduh suasana. Akan halnya Kirana, tak banyaklah orang yang tahu. Paling hanya beberapa tetangga maupun teman-teman sekolahnya dulu saja yang juga turut meramaikan pesta. Tapi kecantikannya telah menawan semuanya untuk tahu siapakah gerangan dirinya. Sebenarnya dua beradik ini, meskipun sama cantiknya, karakter keduanya sangatlah berbeda. Kirana bukanlah Kirani, tak bisa ia berlaku seperti Kirani yang akan hinggap ke sana kemari memenuhi segala kesukaan orang akan celotehnya yang segar lagi menggembirakan, membikin orang terpingkal-pingkal hingga sepantasnya ia memiliki banyak teman. Sedang Kirana, ia hanya mampu tersenyum saja bila ada orang yang ramah menyapanya. Tak bisa ia berkata-kata banyak. Entahlah, susah sekali rasanya dipikirnya. Ia hanya dapat berkata-kata dengan orang yang dia kenal baik saja. Itu pun tak banyak, hanya sekedar basa-basi saja.
Tapi kalau untuk karibnya yang berlima itu, berbeda lagi lakunya. Tidak kaku dan ramai juga perkataannya. Sebabnya satu saja, mereka sama-sama penyuka musik dan opera seperti dirinya. Perbincangan tentang dua hal itu sangat ia kuasai. Tak sulit baginya untuk bercerita dan berargumen. Tapi jelasnya sampai di sini, kecantikan Kirana telah mempesona para tetamu yang hadir, dan selayaknya lah mereka ditasbihkan menjadi ratu di pesta ini. Di dalam ruang utama pesta, di ruang tengah rumah, tersusun meja bundar besar ditutup kain berwarna putih dengan 8 kursi yang melingkarinya. Jumlah meja tersebut cukuplah banyak, adalah sekitar 15 jumlahnya. Namun masih tak cukup banyak untuk menampung semua tetamu yang jumlahnya jauh melampaui. Sebenarnya tuan rumah tidak bermaksud mengurung para tetamu di ruang itu saja. Ruang itu hanya dijadikan pusatnya saja. Seluruh ruangan di dalam rumah maupun di luar, terkecuali kamar pribadi, boleh digunakan para tetamu sebebas-bebasnya untuk bersenda, menghabiskan pesta dengan bergembira ria. Ya, pesta ini begitu memanjakan para tetamu untuk berlaku semaunya, asalkan tak membikin onar saja. Tiba di ruangan itu, Kirana bersama teman-temannya masih bisa mendapatkan tempat duduk yang berada di depan sana. Sengaja mereka berupaya mendapatkan posisi depan, karena sangat terang di mata mereka adanya sekumpulan alat musik lengkap. Tanda pesta ini bakalan menyuguhkan sebuah atraksi musik hidup, sesuatu yang Kirana beserta gerombolannya sangat gemari. Berbeda halnya dengan Kirani, seperti biasanya, ia lebih memilih posisi duduk paling belakang, biar mudah baginya berhilir mudik ke sana kemari. Di dalam ruangan ini juga, di depan sana ada sebuah panggung kecil. Saat ini, Anastasia Spillman, si empunya pesta, telah berdiri di sana dengan anggunnya. Semua mata tersorot ke sana. Di muka Anastasia berdiri, terdapat sebuah bolu berhias warna-warni bunga, diletakkan di atas meja kecil bundar. Bolu ulang tahun itu tampak bersinar-sinar karena 17 lilin yang ditaruh melingkar di atas bolu telah dinyalakan. Protokol membuka suaranya, memandu Anastasia meniup lilin dan memotong kue ulang tahun, tanda ia telah memasuki usia kedewasaan. Potongan kue sebesar telapak tangan bayi kecil dibawa Anastasia dan disuapkannya kepada seorang pemuda yang duduk di bagian muka deretan meja dan kursi yang berada persis di depan panggung. Pemuda yang beruntung itu ialah Eduard van Basco, yang sedari tadi memandangi Anastasia dengan mata berbinar bahagia. Ia kekasih Anastasia yang baru. Memang baru 2 minggu ini saja Eduard dan Anastasia menjalin kasih, sehingga masih canggung untuk Eduard mendampingi Anastasia di atas panggung. Cukup dari tempatnya duduk yang menunjukkan dukungan kasih dan pula doa. Namun tak dinyananya sama sekali, Anastasia menghampiri dan menyuapkan kue kepadanya. Laku yang dibuat Anastasia ini sungguh telah menempatkan Eduard pada kedudukan tinggi pada pesta ini. Semua yang hadir menjadi iri pada dirinya karena menjadi kekasih terkasih Anastasia Spillman. Saat itu semua mata teralih ke meja tempat Eduard duduk. Namun hanya deretan meja depan hingga tengah saja yang dapat melihat dengan jelas siapa-siapa teman semeja Eduard. Charles Spillman dengan tunangannya Anne Riebeck, seorang sepupu laki-laki Anastasia bersama kekasihnya, dan satunya lagi, Dr. Hans van Deventer. Tatkala Anastasia menyuapkan kue ke mulut Eduard, semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan, dan pesta meriah pun dimulailah. Tanpa sambutan maupun pidato berpanjang-panjang, cukup suapan kue si empunya pesta kepada kekasihnya saja tandanya, dan alunan musik yang mulai dimainkan. Pesta ulang tahun Anastasia benar-benar menyuguhkan sesuatu yang lain.
pada penyelenggaraan pesta semacam ini. Biasanya para tetamu hanya dihibur dengan alunan musik opera dari Verdi, Bach, ataupun Beethoven yang keluar dari gramafon. Kali ini pesta Anastasia membuat kejutan dengan menyuguhkan musik hidup, orkes keroncong. Ini kali pertama musik keroncong dimainkan di sebuah pesta ulang tahun, dan itu terjadi di pesta Anastasia Spielmann. Semenjak para sinyo Belanda memasukkan unsur musik jazz sehingga menghasilkan irama keroncong yang enak terdengar di telinga anak muda, banyak orang yang mulai menggemari musik keroncong. Apalagi di tahun 1930-an ini, keroncong menjadi sangat terkenal dan digemari karena setiap tahunnya di Pasar Gambir selalu diadakan kejuaraan keroncong Vandel Concours. Seolah tidak ingin ketinggalan zaman, serta ingin dicap sebagai orang yang memulai dan pula agar selalu dikenang pesta ulang tahunnya, Anastasia mengundang grup musik keroncong terkenal untuk main di acara pestanya. Dan tak ingin tanggung dalam melakukan sesuatu, Anastasia pun merencanakan sebuah kejutan yang pastinya akan membuat semua yang hadir sangat berbahagia. Ya, para tetamu dibikin kaget bukan kepalang ketika tiba-tiba penyanyi terkenal, pujaan segala orang, si Douglas Fairbanks van Java, Tan Cheng Bock, berdiri dan bernyanyi di atas panggung, membuat histeria para tetamu pun menjadi tak terhindarkan. Belum lagi usai keterkagetan itu, kembali para tetamu dibikin histeris lagi. Bukan Tan Cheng Bock saja yang ada di pesta ini. Seorang pelakon terkenal pun pujaan segala orang, si bintang timur, Miss Ja, tiba-tiba muncul di hadapan mereka pula. Tidaklah untuk berlakon ataupun bernyanyi, hanya menaiki panggung berdiri di samping karibnya Tan Cheng Bock. Miss Ja hanyalah sebagai tamu saja di pesta ini, tapi kehadirannya meski hanya diam tak pelak membuat gaduh suasana pesta. Histeria tetamu bertambah-tambah saja. Histeria menyanjung dua bintang pujaan tersebut untungnya tidak berlangsung lama. Si Douglas Fairbanks van Java hanya menyanyikan 5 lagu, kemudian ia hendak pulang lebih awal. Kehadirannya pada pesta Anastasia ini hanya sebagai turut berpartisipasi, karena ia kenalan baik keluarga Spielmann. Ia dan Miss Ja telah berada di tempat pesta itu sedari sore. Hal inilah yang menjelaskan mengapa semua tetamu tidak mengetahui akan hadirnya bintang pujaan mereka, yang memang disengaja adanya untuk memberi kejutan tak terlupakan, dan rupa-rupanya sangat berhasil pula. Selepas Tan Cheng Bock dan Miss Ja pergi, alunan orkes keroncong tetap dimainkan dan dua penyanyi silih berganti menyanyikan lagu-lagu kesayangan. Meski tak setenar penyanyi terdahulu, suara dua penyanyi ini tak kalah jika disebandingkan dengan suara Tan Cheng Bock tadi. Hanya ketenaran saja yang membedakan. Suara musik yang mengiringi penyanyi-penyanyi itu terus saja menggema sepanjang pesta berlangsung. Namun tidak banyak lagi tetamu yang tetap duduk di ruang utama itu. Mereka memencar ke seluruh penjuru ruangan, pun di luar rumah. Meski meja semua terisi, tapi jumlah orangnya tidaklah genap 8 lagi. Kirana dan teman-temannya adalah di antara tetamu yang tidak beranjak dari duduknya, serius menikmati suguhan alunan orkes keroncong itu. Di sebelah kiri meja mereka, Anastasia beserta kekasih, abang dan temannya yang lain juga masih setia duduk, meski hanya mengobrol saja dan tak hirau dengan suara musik yang terdengar. Suasana pun sudah tak hiruk pikuk lagi, walau tetap saja ramai adanya. Keadaan ini digunakan Kirana dan teman-temannya mendekat ke meja Anastasia untuk mengucap selamat ulang tahun yang sedari tadi tak sempat dilakukan. Anastasia menyambut mereka dengan hangat dan dengan semangat ia mengenalkan kekasih, abang dan temannya semeja. Saat itu,
Kirana sempat berjabat tangan dengan Hans, tapi Hans begitu dinginnya, seolah keberadaannya di pesta ini terpaksa saja adanya. Sejurus selamanya dua kelompok itu terlibat pembicaraan ramai. Di sela-sela pembicaraan, Anastasia melontarkan kekagumannya kepada Kirana karena kecantikan dan keanggunan tamunya itu. Semua yang terlibat pembicaraan di situ, terutama Charles Spillman, pun mengakui kebenaran perkataan Anastasia. Sedang Kirana menjadi tersipu malu saja. Tak mampu ia berkata-kata. Ucapan terima kasih saja yang bisa terucap. Sepanjang itu, Hans hanya diam. Melihat kepada Kirana pun selintas saja, hanya untuk memastikan rupa yang dibilang cantik bukan kepalang oleh teman-temannya. Percakapan itu akhirnya harus dihentikan, karena sebagai empunya pesta, Anastasia harus menemui tamu-tamu yang lain, tentu bersama Edward tunangannya yang terus digandengnya penuh kemanjaan. Begitu pula Charles dan Anne, pun Hans yang mengikuti kemana Charles melangkah. Kirana dan 5 orang temannya kembali ke meja semula, tidak untuk menikmati sungguh-sungguh sajian musik di hadapan mereka lagi, tapi sepertinya ada hal menarik yang ingin dipergunjingkan. Apalagi yang menarik bagi wanita untuk dipergunjingkan kalau bukan tentang lelaki. Sebenarnya lah mereka berenam terkesan pada penampilan Hans van Deventer yang dingin, tak terkecuali Kirana yang coba menutup-nutupi ketertarikannya itu. Kau kenal siapa Tuan Deventer itu? Berkata Susi, si muka bintik, kepada Donna si gembrot. Aku kenal keluarga Deventer. Dia anak Philip van Deventer, sedang ibunya seorang pribumi. Nyai, sambar si cerewet Lucy. Tidak, dikawin resmi. Tapi aku tak pernah mengenal Hans. Katanya dia sangat tertutup sekali. Katanya lagi dia baru menyelesaikan sekolah dokter di Leiden. Baru datang 1 minggu ini. Jawab Donna. Berarti ia dokter. Tegas Mary yang menjadi tertarik mendengar orang yang dibicarakan mempunyai gelar pendidikan tinggi. Tentulah. Tiba-tiba Rensi ikut-ikutan menjawab. Mengapa yakin sekali jawabanmu itu? Tanya Mary lagi. Tentu saja, dia teman abangku di Leiden. Dia dan abangku sama-sama baru dilantik sebagai dokter. Tapi abangku tak pulang ke Hindia. Kemarin Hans ke rumahku mengantarkan titipan abangku. Kau tahu apa dia sudah bertunangan? Timpal Mary lagi. Kalau itu aku tak paham, jawab Rensi. Ya, lagi pula itu hal pribadi. Tiba-tiba Kirana membuka suara juga, membikin Donna, Lucy, Suzy, Mary dan Rensi tertawa geli. Kirana pun bingung jadinya. Ada yang salah dari perkataanku? Tanyanya bingung. Tidak ada, Non. Kiraku engkau tak tertarik dengan pembicaraan ini. Rupanya salah pula perkiraanku itu. Ucap Donna menggoda, membikin Kirana tersipu malu saja. Percakapan dalam Belanda yang membahas tentang Dr. Hans van Deventer tidaklah berhenti sampai di situ. Mereka terus memperbincangkannya. Sementara itu Kirani bersama ke-7 orang temannya masih saja seiring sejalan, menghambur dari tempatnya semula hingga ke sana kemari menyapa semua tamu sambil menggadu suasana. Puas berkeliling, mereka memilih untuk bergerombol di satu sudut ruang depan, tempat di mana semua orang yang berlalu lalang, baik dari luar maupun ruang lain, dapat mudah tersorot oleh mata mereka. Di sana, mereka asik memerhatikan segala tamu yang terlihat, sekalian pula mempergunjingkannya. Banyak orang yang sudah jadi bahasan gunjingan mereka, dan kali ini yang menjadi sasarannya adalah Anne, yang baru muncul dari ruang tengah. Kalian tahu wanita yang berbaju merah itu? Tanya Robbie, teman Kirani yang berlaku keayu-ayuan. Ia yang paling banyak tahu tentang banyak orang yang hadir pada pesta ini, pula yang paling senang bergunjing.
Semua mata tertuju ke arah wanita yang ditunjuk Robbie, memerhatikan dengan tak berkedip wanita yang sedari tadi menempel pada Charles Spillman. Tanpa menunggu jawaban, Robbie terus menceracau. Dia Anne Riebeck, tunangan Charles Spillman. Kalian tahu apa yang dikerjakannya baru-baru ini? Menjemput Charles ke Nederland. Sepertinya dia takut sekali kehilangan Charles, tunangannya itu. Menurut kalian, apa sih yang menarik dari Nona Anne Riebeck itu? Menurutku tak ada yang menarik. Kasihan Charles, padahal dia begitu gagahnya. Bakal menjadi advokat pula. Jawab Shirley si hidung bengkok. Menurutku pun demikian. Tak sepantasnya ia berdampingan dengan Charles. Apa yang dilihat Charles dari dirinya? Pastilah hanya kekayaan dan kedudukan Tuan Riebeck papi ini saja yang dipandangnya. Ujar salah satu teman Kirani yang berbaju warna hijau. Dia yang tercantik dibanding yang lain, terkecuali untuk Kirani tentu saja. Namanya Yulia, nama belakangnya sama persis dengan gadis yang dipergunjingkan sekarang, Riebeck. Konon mereka berdua masih satu garis keturunan Abraham van Riebeck, tapi bukanlah keturunan langsung. Kirani, bagaimana menurutmu? Tiba-tiba Robbie meminta pendapat Kirani. Sebenarnya lah Kirani tak mendengarkan pergunjingan teman-temannya tadi. Pikiran dan pandangannya lagi ia tujukan pada seorang lelaki yang sedari tadi berdiri di belakang Charles dan Anne. Ia menjadi tergagap mendapat pertanyaan Robbie secara tiba-tiba, tapi tetap saja pandangannya tak teralih, membikin penasaran para temannya untuk mencari tahu gerangan siapa yang membuat Kirani tertampak aneh. Akhirnya, tahulah mereka siapa yang sedang terus diperhatikan oleh Kirani. Itu Deventer, Dr. Vance Deventer, ujar Robbie menerangkan, membikin Kirani berbalik menolohinya dan bertanya, "Kau kenal dia, Rob? Dia baru tiba di Batavia ini 1 minggu yang lalu." Bukan Robbie yang menjawab, tapi Yesi, teman Kirani yang suka sekali bergunjing, pas dengan Robbie. "Kau pun tahu dia, Yes?" tanya Kirani heran. "Aduh Kirani, kemana saja kamu, Non? Semua pun tahu. Dr. Hans van Deventer sedang jadi pergunjingan hangat perawan-perawan Batavia seminggu ini." Kali ini Tori, si gemuk manis yang buka suara, membikin Kirani bertambah-tambah saja herannya. "Apa sebab jadi gunjingan?" tanya Kirani sekenanya saja. Tak punya ia bahan pembicaraan lagi. Kini giliran Nancy Alting yang buka suara menjelaskan. "Kalau benar engkau mau tahu, biar aku jelaskan. Pertama, dia sangat tampan. Kedua, dia seorang yang pintar lagi berpendidikan tinggi, dokter dari Leiden, universitas yang terkenal itu. Ketiga, dia lulusan terbaik yang memperoleh nilai nyaris sempurna hingga ia mendapat piagam penghargaan berstempel Kerajaan Belanda dan ditandatangani langsung Paduka Ratu Wilhelmina. Keempat, Philip van Deventer ayahnya menghadiahinya rumah mewah yang baru dibeli 4 hari yang lalu. Engkau tahu kan Kirani, rumah mewah keluarga Rens di Nassau Boulevard yang hendak dijual itu, itulah rumah yang dihadiahi Philip van Deventer untuk anaknya." Kirani terbengong-bengong dengan penjelasan panjang temannya itu. Namun belum lagi sempat ia membuka suara, Robbie telah membuka bahasan gunjingan baru tentang Hans. "Tapi kalian belum tahu bukan kabar terbarunya lagi?" "Apa ada hal yang baru lagi?" tanya Kirani sambil tergeleng-geleng. Salut ia dengan kebiasaan teman-temannya itu dalam mempergunjingkan seseorang. Tidaklah tanggung-tanggung. "Ya, ini berita terbaru, baru kemarin saja kejadiannya." Baru sampai di situ perkataan Robbie, tapi Kirani telah terkesiap. Akankah Robbie mengatakan tentang berita penangkapan Syam oleh Hans kemarin? Dr. Hans van Deventer mendapat penawaran dari kepolisian Hindia. Jika mau, ia akan langsung menduduki jabatan tinggi di salah satu divisi yang berhubungan dengan tindak kriminal pembunuhan atau apalah namanya. Aku tak paham benar istilahnya. Tapi ini berkaitan dengan keahlian Hans yang katanya jika ada orang mati, terutama karena sebab pembunuhan,
Ia dapat memperkirakan dengan tepat kapan kira-kira orang itu meninggal dan sebab apa pula sampai meninggal. Itu namanya ilmu forensik. Potong Kirani menjelaskan. Ya, seperti itulah kira-kira. Ucap Robi membenarkan perkataan Kirani. Siapa yang memberi penawaran, Rob? Tanya Yesi. Tuan Komisaris Jan van Dum, suami Tante Joyce, ujar Kirani terpekik. Ya, kau kenal wanita malang itu? Jawab Robi. Sebab apa Tuan Komisaris Jan van Dum menawari jabatan pada Tuan Dr. Deventer itu? Dr. Deventer teman satu sekolah dengan Dick van Dum, putra Tuan Komisaris di Leiden. Dr. Deventer menemui Tuan Komisaris guna menyampaikan titipan surat dari Dick. Entahlah apa isi surat itu, tapi katanya segala pujian Dick tentang diri Hans yang telah sangat berjasa pada dirinya, juga tentang kejeniusan Dr. Deventer itu. Surat Dick yang membuat Tuan Komisaris tertarik pada dokter muda itu. Kepala Kirani terangguk-angguk mendengarkan penjelasan Robi. Sepertinya ia mendapat satu penerangan bahwa selain Hans, orang yang paling bertanggung jawab atas tertangkapnya Sam adalah Tuan Komisaris Jan van Dum, suami Tante Joyce, sahabatnya. Kembali Kirani mengarahkan pandangan kepada Hans. Sayangnya sosoknya tertutup oleh Charles yang juga sedang menyusur pandang ke arah dirinya. Memang sedari tadi Charles Spillman memandang tak berkedip ke arah Kirani. Seolah baru pertama ia melihat gadis secantik Kirani. Sebenarnya lah Charles adalah seorang yang mata keranjang, namun tidak sembarangan wanita yang ia kehendaki. Sedari tadi ia meliarkan matanya mencari pemandangan indah gadis-gadis cantik rupawan sebagai tetamu adiknya. Sejauh ini, dalam pesta ini, baru dua saja yang telah membikinya takjub pada suatu keagungan penciptaan manusia yang disebut wanita. Tadi Kirana, sekarang Kirani. Charles Spillman memundurkan langkah hingga berdiri sejajar dengan Hans, mengimpit dan membisikkan sesuatu ke telinga Hans. Jangan bicara, jangan sampai ketahuan Anne. Coba engkau arahkan pandangmu lurus ke depan. Lihatlah, ada bidadari yang sangat cantik mengenakan baju kuning dan berrok biru. Hans mengarahkan pandang kepada wanita yang ditunjuk Charles dan langsung kagumlah dia terhadap rupa gadis itu. Lama ia memandang dengan tak berkedip sedikit pun. Ini kali pertama ia memandangi gadis dengan begitu lamanya. Seperti tahu ada yang sedang memperhatikan dirinya, Kirani menoleh ke arah orang yang sedang menyorot dirinya. Maka bertemulah kedua pandang itu, membikin aliran darah keduanya seperti mengalir cepat. Hans merasai ada sesuatu yang indah menusuk hatinya. Begitupun Kirani merasakan hal yang sama pula. Bagi Hans, sesuatu yang indah itu tak ingin ia biarkan lewat. Tapi bagi Kirani, sesuatu itu harus ia buang jauh. Hatinya berbisik, dia adalah musuh. Dia antek polisi yang menangkap Sam. Kirani menunjukkan muka kegeraman. Mata menyipit sambil menggigit geraham hingga tampak gelembung di bagian belakang pipinya. Nafasnya pun ditarik dan hembus berseling cepat melalui hidungnya yang bangir, namun tertampak bergerak-gerak aneh, mengembung, mengempis. Rupa Kirani yang sedemikian itu membuat Hans tersadar bahwasanya wanita yang sedang ia kagumi kecantikannya itu ialah wanita yang sama yang ia jumpai di rumah Tante Joyce. Tak dimengerti oleh Hans, gerangan apa yang membuat gadis itu membencinya dengan sangat seperti itu. Dipikir-pikirnya lagi, tak ada yang menurutnya lakunya selama berada di Batavia yang menyakitkan hati. Sambil berpikir, Hans tetap melayangkan pandangnya ke depan. Tapi Kirani telah membuang mukanya, seolah jijik melihat tampang dokter muda itu. Pesta terus berlanjut. Semakin malam semakin hangat saja. Tingkah pola para tetamu pun sudah mulai tertampak lain karena banyak minuman beralkohol yang sudah tertenggak. Bagi Kirani dan Kirana, itu pertanda bahwa mereka sudah harus mengakhiri kehadirannya di pesta itu.
Sebenarnya kehadiran mereka dalam pesta-pesta yang diadakan semacam ini hanyalah sebagai turut berpartisipasi saja, agar tak tertinggal dari pergaulan bangsa Eropa di Batavia. Tak mungkin bagi mereka untuk melarut lebih dalam. Lagi pula, mereka berdua tak dapat menikmati pesta sepuas-puasnya. Memakan masakan yang terhidang pun mereka harus pintar-pintar memilih. Paling hanya sayur dan buah saja. Begitupun minuman, tak dapatlah mereka meminum minuman yang beralkohol yang banyak tersedia di pesta ini. Paling mereka memilih meminum limun ataupun air Belanda saja. Ikut pesta dansa yang sebentar lagi akan digelar, jauh panggang dari api, tak mungkinlah dilakukan. Jam 10 malam, Kirani dan Kirana mengundur diri dari hingar-bingarnya pesta ulang tahun sahabatnya Anastasia Spilman. Sebagaimana sudah diperjanjikan sebelumnya, Selamat pun telah sedia menanti di muka teras. Kirana terlebih dahulu yang tiba di sana. Sedang Kirani masih harus bersusah payah melepaskan diri dari sahabat-sahabatnya. Susah mencari alasan mengapa harus pulang cepat. Tapi akhirnya dapat pula ia mengucap alasan yang pas. Meski berat, sahabat-sahabatnya bersuka rela melepas perginya bintang kejora yang telah membuat suasana pesta tampak lebih semarak. Di mobil di dalam perjalanan pulang, Kirani merasakan kakaknya Kirana berlaku aneh. Menerawang sambil tersenyum-senyum sendiri. Ini kali pertama Kirani melihat kakaknya berlaku seperti itu. Hal yang terlintas di pikiran Kirani menduga bahwasanya kakaknya itu paling-paling lagi menaksir seseorang yang ditemui di pesta tadi. Dibiarkannya saja Kirana berlaku aneh. Sungguh ia tak mau ambil pusing dengan laku kakaknya itu, karena ia pun punya persoalan sendiri. Sosok seorang Dr. Hans van Deventer lagi memenuhi pikirannya. Tak tahu ia jikalau Kirana pun sedang dipenuhi perasaan tentang Dr. Hans van Deventer pula. Tiba di rumah kembali, Tuan dan Nyonya Rizka telah menanti di muka rumah. Bagai menyambut tamu agung, Bram membukakan pintu mobil dan menyambut kedua putrinya turun sambil memegangi dengan lembut ujung jari kedua putrinya. Pertama Kirani dan kemudian Kirana. Sedangkan Hilalia semenjak kedua putrinya turun dari mobil, langsung saja ia mencicari mereka berdua dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Bagaimana pestanya? Bagaimana penampilan kuda putri Mami? Mendapat banyak pujiankah? Banyakkah kumbang yang tertawan hatinya dengan kecantikan putri Mami ini? Apa ada yang mengena di hati? Pertanyaan yang banyak itu tak satu pun dijawab oleh Kirani, karena langsung saja ia bergegas masuk ke kamarnya agar cepat baginya melepaskan gaun dan hiasan yang menghimpit semua bagian tubuhnya. Kirana lah yang menjawab semua pertanyaan Hilalia, bukan dengan perkataan, tetapi dengan senyuman penuh arti, membikin ibunya penasaran saja. Saking penasarannya, Hilalia mengikuti langkah Kirana menaiki tangga masuk ke dalam kamar anaknya itu. Di dalam kamar itu, Kirana secara terbuka bercerita tentang perkenalannya dengan Dr. Hans van Deventer. Memang mereka berdua, ibu dan anak ini, telah terbiasa terbuka dalam hal semacam ini. Namun bagi Kirani, ini tak berlaku. Ia malas menceritakan persoalan lelaki. Selalu saja ia menghindar jikalau ibunya mulai memancing hal-hal serupa ini. Dengan penuh sukacita Kirana menceritakan ahwal tentang Hans yang banyak didengarnya dari sahabat-sahabatnya. Pula dari pergunjingan para wanita dalam pesta tadi yang sempat pula didengarnya. Tentang kejeniusan Hans, piagam penghargaan berstempel kerajaan Belanda, hingga hadiah rumah mewah di Nassau Boulevard. Rupa-rupanya, pergunjingan itu bukan saja monopoli kelompoknya Kirani, tetapi juga kelompok para wanita lainnya. Buktinya, Kirana pun tahu juga. Meski tak mengaku terus terang, Hilalia tahu kalau putrinya Kirana telah jatuh hati pada pemuda yang diceritakan dengan mata berbinar itu. Sayangnya Kirana tak dapat menceritakan bagaimana sikap pemuda itu setelah berkenalan dengannya.
mengajak bicara, ataukah diam saja, acuh tak acuh. Itu yang ingin diketahui Hilalia benar. Tapi Kirana hanya menjawab tak tahu, membikin surut semangat Hilalia. Jikalau saja peristiwanya terjadi pada Kirani, Hilalia yakin pasti akan lain ceritanya. Kirani dan Hans pastilah sudah mengakrab diri. Pembawaan Kirani akan langsung mencairkan suasana, meskipun lawan bicara begitu dingin lakunya. Hilalia pun menghela napas dalam.